Oke teman-teman, nah hari ini kita akan melanjutkan project lama saya yang mengenai tutorial pemrograman Crash. Nah itu kalau nggak salah kita membahas mengenai kasus per kasus ya. Kalau nggak salah juga itu udah kasus keempat ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan project itu. Ya alhamdulillah ini sudah ada sedikit waktu ya. Sedikit waktu untuk membahas tutorial mengenai pemrograman. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Nah, kita akan membahas mengenai if bersarang ya. Jadi pengkondisian bersarang. Jadi ada if dua kali ya, alias if dalam if. Nah, itu nanti agak bingung ya. Kalau belum kita mempraktekannya juga agak bingung untuk menjelaskannya. Nah, seperti biasa kita akan buat project dulu ya. Saya menggunakan Visual Studio. Nah teman-teman bagi yang belum download atau belum punya Visual Studio ya silahkan download. Versi terlalu nggak ngaruh sih ya menurut saya. Nah versi di Microsoft ini kan ada yang berbayar ada yang gratis. Nah teman-teman pilih aja yang gratis. Kalau nggak salah itu versinya yang community ya, community. Nah ada yang juga pro, ada juga enterprise. Jadi teman-teman pakai aja yang community bisa juga kok. Jadi hanya beberapa fitur aja yang nggak ada, tapi di sini kita belum pakai fitur tersebut. Jadi teman-teman boleh atau bisa menggunakan yang versi gratis untuk sekedar belajar dasar pemrograman ya. Nah yuk kita lanjut. Sekarang kita buat project dulu ya. Pastikan kita sudah pilih Windows Form ya, karena kita akan buat form ya, bukan konsol. Jadi kita pilih yang Windows Form, kita berikan nama kasus 5 ya, if. Oke, jangan lupa juga simpan foldernya ya di folder yang teman-teman udah tentukan, jadi agar mudah mencarinya. Susah bener ngomong. Oke, kita create, kita tunggu ya. Nah ini udah muncul tampilan form kosong. Nah ini desainnya saya nggak rumit-rumit ya, kita nanti menggunakan text box, label dan button aja. Jadi kita buat programnya ini mengenai peminjaman ya, apakah si peminjam layak atau enggak untuk meminjam uang gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah yang kita perlukan adalah text box. Jadi ini pastinya teman-teman udah tahu ya cara menginputkan text box dan button. Jadi bagi yang belum tahu bisa lihat video saya sebelumnya mengenai Crash. Ada video dasar-dasar dalam penggunaan toolbox ya, komponen. Nah dalam penggunaan add, jadi penambahan toolbox ya. Nah sekarang kita tambahkan, jadi ini saya percepat aja. Oke, ini udah selesai desainnya ya. Teman-teman boleh desain sesuka teman-teman. Yang penting ada komponen text box. Ini nanti untuk gaji per tahun yang kita inputkan, kemudian jumlah tahun kerja, kemudian ini adalah risk text box. Jadi nanti penampilannya apakah kualifikasinya memenuhi syarat untuk meminjam, contohnya yang meminjam uang ya dalam kasus ini, atau si peminjam itu tidak memenuhi syarat. Nah syaratnya ya nantinya kita akan tentukan berapa gaji per tahun minimal dan berapa jumlah tahun kerjanya ya, maksudnya masa kerjanya. Nah jadi kasus yang ingin kita terapkan di kasus 5 ini adalah peminjaman ya, kualifikasi peminjaman. Nah
Teman-teman kalau masih bingung cara add-nya ya, add komponennya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Di sini saya menggunakan text box ya, ini text box, ini juga text box, bisa dilihat. Nah, kemudian yang ini text box ya, text box ini ya namanya. Nah, namanya teman-teman ya boleh diganti ya atau tidak. Nah, tapi saran saya adalah diganti. Kenapa? Karena lebih memudahkan teman-teman untuk ya untuk mengcodingnya nanti. Jadi kalau ini perumpamaan aja, ini kan masih sedikit komponen ya, jadi nggak bingung. Tetapi kalau udah banyak itu pastinya akan bingung. Nah, saran saya itu kita ganti nama komponennya. Jadi bukan teksnya ya, tapi nama komponennya. Nah, gantinya itu ada di sini ya, textbox 1. Nah, ini saya ganti teks gaji, kemudian yang ini teks masa kerja ya, kemudian ini kualifikasi, teks kualifikasi. Jadi namanya ini harus kita ubah semudah kita mengingatnya ya. Jadi komponen ini untuk apa, komponen ini untuk apa. Nah, teman-teman ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu saran saya, mau diubah atau enggak ya terserah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman tahu untuk memanggil komponennya pada tahap pengkodean. Nah, button ini juga boleh diubah, button periksa gitu ya, tombol periksa. Nah, jadi komponennya itu sudah tertata rapi gitu ya. Nah, itu tips dari saya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian coding ya. Kita klik 2 kali aja buttonnya. Ini saya lebarkan begini. Nah, ini lebih cakep kayaknya. Oke, kita klik 2 kali, maka nanti akan otomatis diarahkan ke bagian code ya. Nah, di sini kita akan membuat variabel dulu ya. Saya ketikkan dulu, nanti saya jelaskan. Oke, nah ini udah saya buat 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel untuk menyimpan gaji ya, gaji inputan, kemudian variabel untuk menyimpan masa kerja. Nah, ini ada terdapat 2 tipe data ya, double dan integer. Nah, bedanya kalau double ini kita bisa menginputkan dalam jumlah pecahan ya. Jadi contohnya gajinya 3 juta, berapa gitu. Nah, jadi bisa ada nilai di belakang koma. Kalau integer ini adalah bilangan bulat, jadi kita nggak bisa ada pecahannya atau desimalnya, maka ini menggunakan integer. Jadi kalau masa kerja kan nggak mungkin masa kerjanya itu ada yang 1,5 tahun ya. Memang ada 1,5 tahun, cuma penulisannya itu kan nggak mungkin kita tulis 1,5, pastinya bulan ya, bulannya itu berapa bulan ya, contohnya 15 bulan, itu kan hampir setengah tahun. Nah gitu. Nah, jadi variabel tipe datanya ya tentukan sesuai dengan isi yang ingin teman-teman nanti simpan ya. Nah, kemudian yang baris ke ini, nah ini sudah saya kasih komen ya. Jadi setiap teman-teman coding atau setiap teman-teman mengetikkan code, nah ada baiknya teman-teman buat catatan ya. Jadi ini lebih mempermudah untuk teman-teman membaca ulang coding teman-teman ya. Kalau sedikit seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau banyak ya tentunya akan merepotkan teman-teman kalau nggak diberikan sebuah penanda atau komentar. Nah, jadi cara memberikan komentar ya teman-teman, kalau di Crash di Visual Studio ini cara memberikan komentarnya yaitu dengan menambahkan garis miring ya, garis miring 2 kali. Itu cara menginputkan komentar. Nah, kita lanjut. Baris yang ini mengambil inputan pengguna atau masukan pengguna dari teks gaji ya. Jadi bisa diingat ya, kita mengubah nama komponen tadi ya,
komponen textbook ini kita ubah ke teks gaji ya namanya, maka saya di sini memanggil teks gaji.text. Nah, jadi mengambil teks isinya gitu ya, isi dalam komponen tersebut. Nah, kemudian akan dirubah ke dalam tipe data double. Nah, jadi karena saya buat tipe datanya tadi double ya, kita harus ubah ke double. Mengapa harus diubah? Karena standar dari textbox ya, textbox itu inputannya itu berupa teks ya atau string, maka kita harus mengkonversinya menjadi double agar nantinya kita bisa hitung atau diperbandingkan atau pakai if ya nantinya. Nah, begitu juga yang masa kerja kita harus rubah ke integer. Nah, ini jadi cukup simpel ya codingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian penentuan kualifikasinya. Jadi ini disinilah letak fungsi if itu bekerja. Nah, fungsi if di sini ada beberapa ya. Nah, di sini kita kan membahas if bersarang. Jadi yang kalau if yang paling dasar penggunaannya teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya yang berselanjutnya. Nah, ini saya ketikkan dulu, nanti akan saya terangkan lagi seperti biasa. Oke, nah ini coding if-nya ya. Jadi ada 3 if di sini. Nah, ada 3 if. Nah, kemudian ada 2 if yang di dalam if utama. Nah, if pertama itu kita membandingkan atau mengkondisikan melihat apakah variabel double gaji ya, bernama double gaji, isinya lebih besar dari ini 30 juta ya. Bentar saya hitung, saya lupa ngetiknya. 2, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti 30 juta. Apakah gaji per tahunnya nanti itu 30 juta? Ingat ya, ini perbandingannya lebih besar. Apakah gaji yang diinputkan oleh user lebih besar dari 30 juta? Nah, jika iya, maka dia akan masuk ke barisan kode ini ya. Nah, kemudian jika tidak, maka dia akan masuk ke barisan yang di bawah else. Nah, setelah kita menentukan apakah gajinya itu memenuhi atau tidak, kita menentukan lagi masa kerjanya. Jadi ada if lagi di dalamnya, yaitu if untuk membandingkan masa kerjanya itu sudah lebih besar dari 2. Nah, 2 di sini ya 2 tahun ya maksudnya ya. Jadi kalau iya, maka dia akan memenuhi dengan syarat gajinya per tahun lebih dari 30 juta dan masa kerjanya sudah 2 tahun, lebih dari 2 tahun ya. Kalau masa kerjanya kurang dari 2 tahun, maka dia akan tidak memenuhi. Nah, jadi idenya seperti itu ya. Jadi kondisi pertama yaitu gajinya harus 30 juta ke atas, kemudian masa kerjanya harus 2 tahun ke atas, maka dia akan memenuhi. Jika tidak, maka dia tidak memenuhi. Nah, kemudian yang baris ke else, nah ini jika gajinya di bawah 30 juta ya, karena ini kondisi yang tidak memenuhi. Jadi kondisi di atas ini kan yang memenuhi. Nah, sekarang kondisi yang tidak memenuhi. Nah, tetapi ada pengecualian dalam program kita. Nah, pengecualiannya itu apa? Nah, ini dia yaitu masa kerjanya. Jadi meski gajinya di bawah 30 juta, kalau masa kerjanya lebih dari 5 tahun, dia tetap memenuhi ya. Jadi
ide programnya seperti itu. Jadi kan biasa kalau ada di perusahaan gitu ya kan, loyalitas itu juga dilihat untuk meminjam sebuah pinjaman ya, pinjaman uang, pinjaman barang. Nah, jika sudah lebih 5 tahun meski gajinya di bawah 30 juta per tahun, maka tetap diberikan pinjaman. Nah, jadi idenya seperti itu. Oke, jika teman-teman udah paham codingnya ya, cara membuatnya ya teman-teman lihat aja ya. Perlu diperhatikan juga tanda bacanya ini harus sama, kemudian titik komanya itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang kita coba running ya, ini proses compile, maka kita tunggu. Nah, ini contoh program kita ya. Kita contohkan lagi gajinya itu lebih besar dari 31 juta ya. 2,46 ya, ini 31 juta memenuhi syarat pertama, tetapi tahun kerjanya hanya 2 tahun. Nah, kita coba periksa kualifikasi, maka akan muncul tampilan teks tidak memenuhi kualifikasi untuk meminjam. Nah, kriteria itu sudah oke, udah betul dengan algoritma yang kita buat ya, dengan kode yang kita buat. Oh ya, saya lupa jelasin tadi ya. Nah, ini cara menampilkan teks ya di teks ini. Di teks ini. Nah, ini kan teks ya, kalau nggak salah tadi ya namanya, lupa saya nama komponennya. Jadi menampilkan teks caranya seperti itu. Nah, ini kita baca ulang ya. Kita baca ulang, gaji per tahun 31 juta. Ya, memenuhi di kondisi pertama. Tetapi di kondisi kedua setelah dicek ternyata masa kerjanya hanya 2 tahun. Maka pada kondisi kedua atau if bersarang ini dia belum memenuhi karena masa kerjanya masih 2 tahun. Jadi masih newbie ya. Masih newbie. Ya, masih anggota baru, jadi belum dipercaya oleh perusahaan, maka di sini ditampilkan tidak memenuhi sesuai dengan yang kita buat di coding. Nah, kalau masa kerjanya sudah 3 tahun, maka akan memenuhi kualifikasi untuk meminjam. Jadi sesuai ya dengan coding kita. Jadi begitu cara mencoba sebuah program yang sudah kita buat. Nah, sekarang saya coba ubah gaji per tahunnya menjadi 3.100.000 ya. 3.100.000, masa kerjanya tetap 3 tahun. Nah, dia akan tetap tidak memenuhi meski masa kerjanya sudah 3 tahun, padahal syarat yang kedua tadi syaratnya minimal di atas 2 tahun ya, ini sudah memenuhi, tapi syarat yang pertama atau syarat utamanya tidak memenuhi, maka dia ditolak. Nah, tetapi sesuai pengecualian algoritma yang kita buat tadi, kalau masa kerjanya lebih dari 5 tahun, contohnya 6 tahun, maka kita coba lihat. Nah, programnya akan proses atau melihat kondisinya, akan menampilkan tulisan memenuhi kualifikasi untuk meminjam. Jadi sesuai ya dengan program yang kita buat. Gajinya kurang dari 30, maka dia akan masuk ke barisan kode ini. Dia akan mengabaikan yang kode ini ya, pastinya akan diabaikan karena di kondisi pertama gajinya itu ya tidak memenuhi, maka dia akan langsung masuk ke baris kode else ya, atau kode yang tidak memenuhi syarat di atas, syarat if-nya ya. Nah, maka dia akan membandingkan kembali apakah masa kerjanya 5 tahun, lebih dari 5 tahun ya, atau tidak. Kalau lebih, maka dia akan menampilkan yang ini. Kalau tidak, maka dia akan menjalankan baris kode yang ini. Jadi cukup simpel ya. Cukup simpel codingnya, tapi konsepnya itu agak membingungkan. Jadi teman-teman pelan-pelan aja memahaminya ya. Jadi kalau belum paham, teman-teman bisa
playback ya, playback terbang kebalik dong. Playback maksudnya ya, yaitu muter lagi videonya di awal, jadi teman-teman pahami pelan-pelan sampai paham. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, atau bisa juga request ingin dibuatkan tutorial apa ya. Kalau saya bisa, insya Allah saya akan buatkan tutorialnya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya mengenai kasus 5 ini, mengenai if bersarang. Saya rasa cukup untuk dasar penggunaannya ya. Sebenarnya masih banyak ya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, tentunya masih di pembelajaran mengenai pemrograman bahasa C#. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang belepotan. Belepotan ya, jujur aja ini nggak saya pakai skrip, tulis dulu baru kita bikin videonya, enggak. Jadi ini spontan aja bikin video, langsung jelasin. Bisa nggak bisanya ya ini mengenai pemrograman yang saya tutorialkan. Nah, kalau masih bingung ya teman-teman, nanti komentar di bawah ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.